Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ausikus Masani Nasution dengan NIM 2014-080018. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekologi dan lingkungan hidup. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian, ruang lingkup, dan kajian ekologi. Yang pertama, pengertian ekologi. Ekologi juga dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos memiliki arti sebagai habitat, sedangkan logos berarti ilmu. Yang kedua itu ruang lingkup ekologi. Yang pertama, individu. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contohnya, individu adalah seorang manusia, seorang ikan, seorang burung, dan lain sebagainya. Yang kedua itu populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu yang sejenis berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contoh dari populasi adalah populasi manusia, populasi burung, populasi rumput, dan masih banyak lagi populasi lainnya. Yang ketiga itu komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contoh komunitas misalnya komunitas padang rumput. Pada komunitas padang rumput terdapat populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan populasi lainnya. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi terjadi hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seperti ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang kelima itu biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat pula interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Yang keenam yaitu lanskap. Ekologi lanskap fokus terhadap faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi, dan organis dalam suatu ekosistem. Yang ketujuh yaitu global. Ruang lingkup bertumpu pada pertukaran energi regional dan pengaruh materi terhadap fungsi dan distribusi organisme pada tingkatan biosfer. Yang kedua yaitu peran makhluk hidup dalam ekosistem dan interaksi dengan lingkungannya. Yang pertama, sebagai produsen, bertindak sebagai titik awal rantai makanan dan jaringan makanan. Dalam ekosistem, produsen primer adalah tanaman hijau, bakteri autotrof, alga, dan beberapa protozoa di bawah sinar matahari yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Ciri-ciri produsen diantaranya adalah menghasilkan karbohidrat dan mampu melakukan sintesis protein dan lemak. Yang kedua, sebagai konsumen. Konsumen terdiri dari hewan yang bergantung pada produsen untuk ketersediaan makanan mereka. Mereka adalah organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri alias heterotrof. Konsumen primer terdiri dari hewan herbivora yang memakan produsen, sementara konsumen sekunder adalah karnivora yang memakan konsumen primer. Konsumen tersier berada lebih tinggi dari konsumen sekunder, mereka memangsa hewan karnivora maupun herbivora. Yang ketiga sebagai dekomposer, menguraikan bahan-bahan organik kompleks dari organisme yang telah mati menjadi bahan anorganik yang lebih sederhana sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur. Yang keempat yaitu detritivore, merupakan organisme heterotrof yang memanfaatkan serpihan zat organik yang telah mati atau detritus sebagai bahan makanan. Contoh detritivore adalah cacing tanah. Yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu contoh keanekaragaman biosfer dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keanekaragaman biosfer tersebut. Yang pertama, pengertian istilah biosfer merupakan salah satu istilah geografi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan yang memungkinkan untuk ditinggali organisme makhluk hidup. Biosfer merupakan kondisi alam yang ada di luar bumi yang memenuhi persyaratan kehidupan organisme makhluk hidup. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keanekaragaman biosfer. Yang pertama itu iklim.
Faktor yang mempengaruhi biosfer yang pertama adalah faktor iklim. Iklim merupakan kondisi suhu dan juga kelembapan udara yang terjadi di suatu wilayah ataupun daerah tertentu dalam jangka waktu yang sangat panjang atau lama. Pada dasarnya, tidak semua makhluk hidup dapat tinggal di semua jenis iklim. Beberapa makhluk hidup hanya dapat tinggal di iklim tropis dan iklim subtropis. Oleh karena itu, semakin panjang bentang iklim yang dimiliki oleh suatu lingkungan biosfer tertentu, maka semakin besar pula kemungkinan lingkungan tersebut untuk ditinggali organisme makhluk hidup. Yang kedua, kondisi geologi. Kondisi geologi merupakan kondisi lingkungan fisik alam sekitar. Kondisi geologi mencakup berbagai macam hal seperti tingkat suhu lingkungan, keberadaan air, udara, dan berbagai macam faktor lainnya. Semakin lengkap kondisi geologi suatu lingkungan biosfer, maka semakin besar pula kemungkinan tempat untuk ditinggali oleh organisme makhluk hidup. Faktor yang ketiga yaitu ketinggian tempat. Faktor ketiga yang mempengaruhi kondisi ataupun keadaan biosfer adalah ketinggian tempat. Ketinggian tempat memegang peranan penting dalam kehidupan organisme makhluk hidup. Tidak semua organisme makhluk hidup dapat hidup di daerah-daerah yang tinggi. Bahkan pada ketinggian tertentu, tidak ada satu organisme makhluk hidup pun yang dapat hidup. Oleh karena itu, untuk bisa ditinggali, lingkungan biosfer harus berada pada ketinggian yang wajar atau sesuai dengan kebutuhan organisme makhluk hidup. Yang keempat yaitu faktor biotik. Faktor biotik merupakan faktor-faktor makhluk hidup yang mendukung kehidupan organisme untuk hidup lainnya. Tanaman pohon misalnya merupakan faktor biotik untuk berbagai macam organisme makhluk hidup seperti burung, tupai, bajing, manusia, bakteri, dan berbagai macam organisme makhluk hidup lainnya. Semakin banyak faktor biotik yang ada dalam lingkungan biosfer tertentu, maka semakin besar pula kemungkinan tempat tersebut untuk dijadikan sebagai habitat ataupun tempat tinggal makhluk hidup. Yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu contoh-contoh bentuk adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama, pengertian adaptasi. Adaptasi merupakan salah satu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Setiap makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya maka akan dapat bertahan hidup. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri akan berisiko mengalami kepunahan. Macam-macam adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi. Macam adaptasi ini adalah adaptasi morfologi. Proses dari adaptasi ini menyesuaikan bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adapun bagian-bagian tubuh yang bisa diubah seperti alat gerak, bentuk mulut, maupun bentuk tubuh secara keseluruhan. Di samping itu, penyesuaian ini dilakukan agar mendapatkan makanan serta bentuk tubuh yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Beberapa contoh adaptasi morfologi biasanya terjadi pada bentuk alat mulut serangga, bentuk daun tumbuhan, bentuk kaki burung, dan lain sebagainya. Adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Proses adaptasi ini menjadi salah satu penyesuaian diri yang cukup sulit diidentifikasi, sebab proses ini terjadi di dalam tubuh. Namun biasanya yang kelima yang akan saya bahas yaitu contoh bentuk-bentuk interaksi yang terjadi pada ekosistem. Bentuk interaksi yang pertama yaitu simbiosis. Jenis interaksi dalam ekosistem yang pertama ini adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu terbagi atas menjadi tiga, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme. Ini ada satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya
antara lain benalu dan inangnya serta kutu dan rambut manusia. Yang kedua, kompetisi. Jenis interaksi ini merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies. Kompetensi ini dibagi menjadi dua yaitu intraspesies dan interspesies. Intraspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama. Misalnya kompetisi antar kuda Nil untuk memperoleh pasangan. Yang ketiga itu predasi. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan predasi? Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya, cat mengejar rusa kemudian memangsanya. Yang keempat, rantai makanan. Jenis interaksi ini merupakan proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Alur pada rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Yang kelima, jaring. Jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan piramida dibandingkan organisme yang ada pada rantai makanan. Yang keenam yaitu piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik satu dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofik. Sesuai dengan namanya, susunan berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan konsumen puncak. Materi yang keenam yang akan saya jelaskan yaitu bentuk-bentuk suksesi yang terjadi pada komunitas. Pengertian suksesi ekologi. Suksesi ekologi merupakan perubahan bertahap dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies di suatu area tertentu, atau serangkaian perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode waktu tertentu. Proses suksesi ekologi ini terjadi tanpa adanya intervensi manusia dan terjadi dalam kerangka dinamika persaingan antara spesies dari ekosistem yang sama. Adapun bentuk-bentuk suksesi, yang pertama suksesi ekologi primer, biasanya terjadi pada daerah baru yang sebelumnya tidak ada kehidupan atau pada daerah-daerah yang telah dilewati oleh aliran lava dan berkembang membentuk lahan baru. Contoh dari suksesi ini antara lain lava yang baru didinginkan, batu karang, maupun kolam atau waduk yang baru dibuat. Yang kedua yaitu suksesi ekologi sekunder, yang terjadi jika adanya kerusakan sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Sisa-sisa kehidupan ini berkembang kembali membentuk komunitas klimaks seperti awal. Contohnya antara lain lahan pertanian yang ditinggalkan, hutan yang dibakar atau dipotong, dan lahan banjir. Materi yang ketujuh yang akan saya jelaskan yaitu hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Yang pertama, hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan atau digabung yang ditumpang tindih dalam ekosistem. Sedangkan rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Pada jaring makanan, beberapa rantai-rantai makanan bergabung menjadi satu. Misalnya dalam contoh ini, rantai makanan yang dapat membentuk jaring makanan pada ekosistem sawah adalah padi tikus elang, padi burung elang, padi tikus musang, dan padi tikus ular elang. Yang kedua yaitu hubungan rantai makanan dengan piramida makanan. Piramida makanan adalah sebuah piramida yang menggambarkan suatu perbandingan komposisi antara jumlah biomasa dan jumlah energi dari produsen sampai ke konsumen puncak atau konsumen tingkat akhir di dalam suatu ekosistem. Posisi yang berada di bawah rantai makanan adalah produsen yang menghasilkan sumber energi. Posisi ini ditempati oleh organisme autotrof, yaitu organisme yang menghasilkan sumber energi sendiri, misalnya adalah tumbuhan dan alga.
Posisi di atasnya ditempati makhluk hidup heterotrof yang harus memangsa organisme lain untuk mendapatkan makanan sebagai sumber energi. Organisme yang berada di puncak piramida makanan adalah predator puncak atau apex predator. Ini misalnya adalah hewan karnivora atau pemakan daging seperti singa dan elang, atau hewan omnivora pemakan segalanya seperti beruang dan manusia. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Rantai makanan dimulai dari makhluk hidup autotrof atau dengan kata lain dimulai dari organisme yang berasal di dasar piramida makanan, sehingga pada akhirnya rantai makanan akan berakhir dengan predator puncak. Materi yang ke-8 yang akan saya jelaskan tentang hubungan aliran energi dengan rantai makanan. Pengertian aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi dari satu ke bentuk lainnya. Aliran energi dimulai dari sinar matahari, produsen konsumen primer atau herbivora, konsumen sekunder, dan konsumen tersier hingga ke tingkat saproba atau pengurai. Hubungan aliran energi dengan rantai makanan. Pada rantai makanan terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup pemakan atau predator. Energi berawal dari dihasilkan oleh padi yang sebagai tanaman bersifat autotrof. Organisme atau makhluk hidup autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Proses pembuatan makanan ini dilakukan melalui fotosintesis yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi zat gula dan oksigen. Organisme lain tidak bisa membuat energi sendiri atau bersifat heterotrof, ini termasuk hewan, dan mereka harus mengambil sumber energi dengan memakan makhluk hidup lain. Ini terjadi saat tikus tadi memakan padi dan juga terjadi saat ular memakan tikus oleh hewan. Sumber makanan ini dicerna dan kemudian hasilnya dimetabolisme dengan bantuan oksigen menjadi energi. Materi yang ke-9 yang akan saya bahas yaitu tentang hubungan rantai makanan dan aliran energi dengan siklus materi pada daur biokimia. Yang pertama, kita mengetahui pengertian daur biogeokimia. Siklus biokimia atau siklus organik-anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut siklus biogeokimia. Hubungan rantai makanan dan aliran energi dengan siklus materi pada daur karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Yang pertama, daur nitrogen. Unsur N yang terdapat dalam tanah sangat sedikit. Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah berupa amonium ion nitrat. Sumber nitrogen yang lain yaitu nitrogen yang difiksasi oleh bakteri nitrogen, contohnya Rhizobium, Azotobacter, dan Clostridium pasteur-rhianium. Beberapa jenis bakteri dalam tanah melakukan kegiatan secara tidak langsung mempengaruhi tersedianya nitrogen dalam tanah, yaitu Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter yang membantu dalam proses nitrifikasi. Di dalam tanah, bakteri aerob mampu mengubah senyawa nitrat menjadi amonia atau NH3. Peristiwa ini disebut denitrifikasi. Contohnya Thiobacillus denitrificans dan Pseudomonas denitrificans. Yang kedua, daur karbon dan oksigen. Oksigen banyak ditemukan dalam keadaan bebas di atmosfer dan terlarut di dalam air. Oksigen merupakan hasil fotosintesis dan dipakai untuk respirasi. Proses respirasi akan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida tersebut oleh tumbuhan hijau digunakan untuk membentuk senyawa organik melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, daun sulfur atau belerang. Sulfur atau belerang banyak terdapat di dalam kerak bumi dan dapat diambil tumbuhan dalam bentuk sulfat. Sulfur di atmosfer berupa gas SO2 atau oksida sulfur yang terbentuk dari sisa pembakaran dan bahan fosil
atau BBM dan lelehan dari belerang dari tambang belerang. Ketika gas sulfur dioksida yang berada di udara bersernyawa dengan oksigen dan air akan membentuk asam sulfat yang ketika jatuh ke tanah akan menjadi bentuk ion-ion sulfat. Kemudian ion-ion sulfat tadi akan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Ketika manusia atau hewan memakan tumbuhan, maka akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuh ke tubuh hewan atau manusia. Ketika hewan atau tumbuhan mati, jasadnya akan diurai oleh bakteri dan jamur pengurai yang menghasilkan bau busuk, yaitu gas hidrogen sulfida yang akan dilepas ke udara dan sebagian tetap ada di dalam tanah. Gas hidrogen sulfida yang ada di udara akan bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur dioksida, dan yang di tanah oleh bakteri tanah akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur dioksida yang nanti akan diserap kembali oleh tumbuhan. Yang keempat, daun fosfor. Garam mineral fosfor berasal dari kerak bumi larut mengikuti siklus air yang akhirnya sampai di laut. Oleh karena erosi, unsur fosfor yang berada dalam bentuk fosfat akan berubah menjadi fosfat organik yang dapat diserap oleh tumbuhan. Siklus fosfor atau daur fosfat diawali dengan pembentukan fosfat anorganik oleh alam. Fosfor terdapat di dalam alam dapat bentuk ion fosfat dan banyak terdapat pada batu-batuan. Batu-batuan yang kaya dengan fosfat yang mengalami erosi dan pelapukan terkikis dan hanyut oleh air membentuk larutan fosfat. Larutan fosfat kemudian diserap oleh tumbuhan dan makhluk hidup autotrof seperti protista fotosintesis dan cyanobacteria. Manusia dan hewan memperoleh fosfat dari tumbuhan yang dimakannya. Jika kandungan fosfat dalam tubuh makhluk hidup berlebihan, maka fosfat akan dikeluarkan kembali ke alam dalam bentuk urin atau fases yang kemudian diuraikan oleh bakteri pengurai kembali menjadi fosfat anorganik. Selain dari sisa-sisa metabolisme tubuh, fosfat juga diperoleh dari dekomposisi makhluk hidup yang telah mati oleh bakteri pengurai. Yang kelima itu daur air atau hidrologi. Daur hidrologi adalah siklus perputaran air di bumi. Air merupakan senyawa yang sangat dibutuhkan oleh berbagai jenis kehidupan. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Air dapat dijumpai di berbagai tempat di permukaan bumi dalam berbagai bentuk. Ada yang berupa cairan dan ada juga berupa uap air. Air juga ditemukan di berbagai tempat, di laut ataupun di darat, di kedalaman bumi ataupun di atmosfer, di pegunungan ataupun di lembah, dan juga dalam tubuh makhluk hidup. Perpindahan air dari darat ke udara, lalu ke makhluk hidup, kembali ke bumi, itulah yang disebut siklus air. Materi yang selanjutnya yaitu lingkungan. Kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu lingkungan. Lingkungan adalah keseluruhan kondisi fisik suatu kawasan yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, mineral, energi surya, flora, dan fauna, termasuk kelembagaan yang mencakup hasil ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Hubungan ekologi dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan secara timbal balik serta saling mempengaruhi satu sama lainnya. Maka segala yang ada di alam berjalan menurut hukum keseimbangan, saling memberi dan menerima. Keseimbangan ekosistem terjadi apabila komponen-komponen ekosistem tersedia dalam jumlah yang cukup dan berfungsi sesuai karakteristik masing-masing. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik, yaitu produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor, serta komponen biotik, yaitu lingkungan, seperti suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, garam-garam mineral, tanah, dan topografi. Materi yang ke-11 yang akan saya bahas yaitu aktivitas manusia yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian polusi. Polusi adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan yang dilakukan sengaja atau terjadi secara alami. Dapat pula didefinisikan sebagai berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Adapun macam-macam polusi, yang pertama polusi udara. Adapun yang timbulkan dari polusi udara ini adalah yang pertama gangguan kesehatan, hujan asam, efek rumah kaca, rusaknya lapisan ozon,
Dan yang kedua yaitu polusi air. Pencemaran air akan menimbulkan masalah kesehatan karena seluruh makhluk hidup dipastikan memerlukan air untuk bertahan hidup. Contohnya adalah penyakit diare, hingga terparah adalah kanker. Selain itu, bagi ibu hamil yang mengonsumsi air yang tercemar akan meningkatkan risiko melahirkan bayi cacat. Polusi air pada ekosistem sungai juga dapat merugikan plankton serta tumbuhan air pada lingkungan tersebut. Sebagai upaya untuk menekan risiko polusi air, maka diperlukan kesadaran dari tiap elemen masyarakat mengenai kebersihan air, seperti penggunaan pupuk organik serta sistem PDAM yang baik dan terstandar. Yang ketiga yaitu polusi tanah. Apa yang kita rasakan ketika melihat tumpukan sampah di lingkungan sekitar? Tentu rasanya tidak nyaman, bahkan bau menyengat akan dirasakan oleh tumpukan sampah tersebut. Pada wilayah persawahan yang tanahnya jenuh akan pestisida, akan memberikan dampak pada kesuburan tanah yang menurun karena matinya unsur hara dan organisme penyubur tanah, seperti cacing tanah. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian ekonomis pula, karena hasil panen tidak mampu maksimal. Penggunaan pupuk kompos sebagai alternatif untuk menyuburkan tanah saat ini dianggap sebagai cara efektif untuk mengurangi efek dari polusi tanah. Yang keempat yaitu polusi udara. Pencemaran terhadap suara akan mengganggu komunikasi kita ketika kita melakukan percakapan. Lawan bicara akan sulit mendengar akibat gangguan suara berisik lainnya. Untuk mengatasi hal ini tentunya kesadaran sangat diperlukan, seperti tidak memodifikasi knalpot motor dan sesuai dengan tingkat kebisingan yang ditentukan. Yang kelima, polusi cahaya. Sebagai akibat dari pencemaran cahaya, maka kondisi lingkungan, sumber energi, serta ekologi satwa liar akan terganggu. Gangguan tersebut juga akan mengganggu kualitas hidup manusia, seperti lingkungan hidupnya, pemrosesan energi, satwa liar, dan astronomi. Materi yang ke-12 yang akan saya bahas yaitu masalah-masalah lingkungan yang terjadi, akibat yang ditimbulkan, serta solusi pemicahannya. Yang kita bahas yang pertama yaitu contoh masalah lingkungan yang berskala lokal. Contohnya banjir. Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat banjir adalah kematian, kerusakan pada sarana dan prasarana umum, kerugian materi, berjangkitnya penyakit menular, terhambatnya arus transportasi, dan terhambatnya kegiatan perekonomian. Dan cara mengatasi banjir yaitu dengan cara melakukan reboisasi, melakukan terasering di daerah hulu sungai, membangun drainase dan waduk penampung air, menindak dan mencegah penebangan liar, membersihkan saluran air dari sampah. Yang kedua yaitu tanah longsor. Akibat yang ditimbulkan oleh tanah longsor yaitu menimbulkan banyak korban jiwa, terjadinya kerusakan infrastruktur, memburuknya sanitasi lingkungan, dan timbulnya berbagai macam bibit penyakit. Cara mencegah tanah longsor tersebut adalah yang pertama, tidak membuat rumah di bawah, tepat di pinggir atau dekat tebing, membuat terasering atau sangkedan di lereng jika membuat pemukiman, tidak membuat kolam atau perkebunan di lereng yang dekat pemukiman, tidak memotong tebing menjadi tegak biarkan miring, membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampung air tanah, dan yang terakhir menanam tanaman keras dan ringan dengan jenis akar dalam di wilayah curam. Yang kedua, contoh masalah lingkungan yang berskala regional. Contohnya yang pertama, kebakaran hutan. Dampak yang timbulkannya kebakaran hutan adalah menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Yang kedua, kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini yang menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir. Yang ketiga itu berkurangnya sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air. Dan cara menanggulanginya yaitu selalu bersiap siaga menjaga hutan milik kita bersama guna mengurangi dampak terjadinya kebakaran hutan. Selain merugikan negara sendiri, juga merugikan negara lain yang berimbas terhadap bisnis dan kerjasama. Hal menjaga demi meminimalisirkan kerusakan alam, membuang kebiasaan buruk terhadap kelalaian penggunaan api dalam hutan, dan selalu tanam tumbuhan dan pohon sebagai tabungan masa depan. Yang kedua itu hujan asam.
Dampak dari hujan asam itu adalah ekosistem di air terganggu, mengganggu kesuburan tanah, dan penyebab basic korosi. Cara mengatasinya adalah banyak cara yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya hujan asam. Di Amerika Serikat, penggunaan flue gas desulfurization atau FGD digunakan dalam pembangkit listrik tenaga batu bara untuk menghilangkan gas yang mengandung belerang dari cerobong asap. Selain itu, kita juga bisa melakukan hal-hal sederhana seperti melakukan tindak go green dengan daur ulang, yaitu reduce, reuse, dan recycle terhadap sampah plastik. Kamu juga dianjurkan menggunakan energi secara lebih hemat agar kebutuhan energi masih tetap terjaga. Contohnya saja menggunakan listrik dengan seperlunya saja, menggunakan bahan bakar fosil secukupnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu contoh masalah lingkungan yang bersifat global. Yang pertama itu efek rumah kaca. Dampak yang ditimbulkannya, ada beberapa dampak yang terjadi ketika efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global, yakni meningkatnya suhu udara di bumi menjadi lebih panas. Kemudian terjadinya perubahan iklim dengan peningkatan uap air sehingga curah hujan meningkat. Lalu mencairnya es di kutub dan permukaan air di banyak wilayah mengalami kenaikan. Dengan adanya kenaikan air, beberapa wilayah akan mengalami bencana seperti banjir, erosi, hilangnya daratan, dan masuknya air ke wilayah air tawar. Kemudian dampak efek rumah kaca di lautan bisa merusak habitat hewan laut. Pasalnya, suhu air laut meningkat dan merusak terumbu karang dan habitat ikan. Adapun cara menanggulanginya yaitu efek rumah kaca bisa dikurangi dengan menanam banyak pohon sehingga karbon dioksida bisa banyak diserap. Sebagai gantinya, kadar oksigen di bumi akan menjadi lebih baik. Kemudian, menerapkan gaya hidup hemat dan sehat. Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda atau mobil listrik. Selanjutnya, Detikers juga bisa membatasi pemakaian kantong plastik dengan beralih ke tas yang bisa digunakan berkali-kali. Dengan begitu, limbah plastik akan berkurang menghasilkan gas metana. Yang kedua itu lapisan ozon menipis. Dampak yang bisa terjadi jika lapisan ozon terus-menerus menipis. Yang pertama, menyebabkan kanker kulit karena tingginya radiasi ultraviolet, menyebabkan katarak mata, penurunan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan vitamin D di kulit. Kehidupan darat tumbuhan yang terhambat akibat peningkatan ultraviolet yang mengganggu rantai makanan. Selanjutnya, mengganggu ekosistem, mengubah alur pertukaran karbon dioksida antara atmosfer dan biosfer. Biota laut rusak akibat peningkatan besar ultraviolet, menyebabkan rantai makanan biota laut meningkat. Hal ini tentu sangat mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem laut. Dan yang terakhir, dampaknya yaitu kerusakan material akibat paparan ultraviolet yang merusak bahan alami maupun sintesis. Adapun cara mencegahnya, yang pertama, hindari kegiatan atau penggunaan peralatan yang menghasilkan gas berbahaya bagi lapisan ozon. Yang kedua, minimalkan penggunaan mobil. Yang ketiga, jangan gunakan produk pembersih yang berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat, beli produk lokal. Dan yang terakhir yaitu rawat pendingin udara atau AC. Materi yang ke-13 yang akan saya bahas yaitu aktivitas manusia mengelola lingkungannya. Yang pertama, pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup antara lain, yang pertama yaitu melindungi lingkungan dari kemungkinan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, menjamin kelangsungan makhluk hidup dalam ekosistem yang dijaga kelestariannya. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan yang senantiasa berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang keempat, menjamin keadilan dalam pemakaian dan keberadaan potensi lingkungan bagi generasi masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, mengantisipasi isu lingkungan global. Dan yang keenam, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar selalu digunakan secara bijaksana. Dan yang kedua, pengawatan hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pengawatan hutan bertujuan untuk mencegah erosi, menjaga keseimbangan air antara musim hujan dan musim kemarau, serta menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Tujuan dari pengawatan ini adalah
supaya dapat mencegah punahnya hewan-hewan yang ada di hutan dan agar habitat hewan tak terganggu, tempat hewan berkembang biak, dan sumber serapan air. Hal itu dilakukan dengan cara yang pertama, tidak melakukan tebang pohon secara liar. Yang kedua, penebangan harus diimbangi dengan penanaman. Yang ketiga, mereboisasi hutan yang sudah rusak. Yang keempat, mengadakan perejamaan hutan. Yang kelima, mencegah kebakaran hutan dengan cara membuat menara pengamat. Dan yang terakhir adalah memadamkan kebakaran secepat mungkin, boleh secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu pelestarian flora dan fauna. Indonesia kaya akan berbagai flora dan fauna. Kekayaan ini harus dilindungi dan dipelihara dengan cara yang pertama, memberantas penambangan liar dan pembakaran hutan. Yang kedua, membuat Taman Nasional Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Yang ketiga, melindungi binatang liar dari perburuan. Yang keempat, menghapus praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Yang kelima, memberantas perdagangan satwa dilindungi. Dan yang keenam, mendidik masyarakat tentang pentingnya pelestarian hewan. Yang keempat, dengan cara penguatan tanah. 3 jenis metode penguatan tanah. Yang pertama, metode vegetatif. Metode vegetatif merupakan metode yang sangat efektif dalam mencegah erosi. Metode ini dilakukan dengan cara menanam vegetasi atau tumbuhan pada lahan yang akan dilestarikan. Ada beberapa cara mengawetkan tanah melalui metode vegetatif antara lain. Yang pertama, penghijauan merupakan penanaman kembali hutan-hutan gundul dengan jenis tanaman tahunan. Yang kedua, reboisasi merupakan penanaman tanaman kembali hutan yang gundul dengan jenis tanaman keras seperti jati. Yang ketiga, penanaman menurut garis kontur merupakan penanaman tanaman di lahan yang searah dengan garis kontur. Fungsinya adalah untuk menghambat aliran air dan memperbesar resapan air yang masuk ke dalam tanah. Yang keempat, penanaman tanaman secara berbaris merupakan penanaman tanaman berbagai jenis secara berbaris. Yang kelima, pergiliran tanaman merupakan penanaman tanaman secara bergantian dalam satu lahan. Yang kedua, dengan cara metode mekanik atau teknik. Metode mekanik adalah metode mengawetkan tanah melalui teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan tidak merusak. Beberapa cara yang dilakukan dengan cara metode mekanik adalah: yang pertama, pengolahan tanah menurut garis kontur, yaitu pengolahan tanah yang sejajar dengan garis kontur. Yang kedua, pembuatan tanggul. Yang ketiga, pembuatan teras. Dengan membuat teras-teras pada lahan miring dengan lereng yang panjang akan memperbesar resapan air dan mengurangi erosi. Dan yang ketiga yaitu pembuatan saluran air. Adapun secara metode kimia adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah. Beberapa jenis bahan kimia yang sering digunakan antara lain bitumen dan krilium. Bahan kimia tersebut dicampur dengan air, misalnya dengan perbandingan 1:3, kemudian dicampur dengan tanah. Materi yang ke-14 yang akan saya bahas yaitu kajian Islam yang berkaitan dengan ekologi dan lingkungan hidup. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaiki, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal dalam pengucapan dan penyampaian materi saya, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.